tetapi itu hanya dikeluarkan satu kali seumur hidup. Jadi engkau farmatu patambana, napa sih dipesu yero patambana? Itu untuk perhiasan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, perhiasan tadi yero dendre. Bedakan antara perhiasan dan investasi. Kalau ragu ki, maka dianya ulawa perhiasan kayak investasi. Karena lebih banyak saya simpan daripada saya pakai. Dan tujuannya waktu saya beli supaya naik harganya, naik nilainya. Kalau ragu lebih baik dikeluarkan saja. Tidak ada ruginya. Kenapa tidak ada ruginya? Karena mengeluarkan zakat itu adalah investasi akhirat. Investasi akhirat. Ya, investasi akhirat tidak ada ruginya. Pahalanya tidak ditentukan, tapi pahalanya itu unlimited. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian terakhir yang perlu saya sampaikan terkait dengan zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena ini juga banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Di dalam ayat Quran surah At-Taubah ayat 60, di situ ada 8 golongan. Yang pertama ada fakir, ada miskin. Ya, ada fakir, ada miskin. Berarti 2 nih, Rob. Yang ketiga amil, petugas zakat. 4 mu'allaf, baru-baru masuk Islam. Kalau mu'allafnya sudah lama, sudah paham tentang agama Islam, itu tidak diberikan zakat. Kemudian ada yang disebut dengan ariqab, hamba sahaya budak. Untuk sekarang sudah tidak ada budak. Kemudian ada yang disebut dengan al-gharimin, orang-orang yang terlilit utang. Jadi dia tuh megalada indrena wadi terima sake. Tapi dia yang mana megindrena terima sake? Ya kamu ini maka daki angkat tu cicilang atau aku si baca cicilang teroku. Lo kesisa kami lo di basnas maka pak gena jo lo ye. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Yang banyak utang maksudnya adalah orang yang bangkrut karena musibah. Nah kan ini musibah. Capu orang peran memompo indrena. Nah, itu yang kemudian dikasih zakat. Kemudian fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagian besar ulama membatasi fi sabilillah itu adalah khusus orang yang berjihad. Jangan kemudian ditafsirkan terlalu luas. Karena kapan ditafsirkan terlalu luas, ini ustaznya termasuk toki fi sabilillah karena kita berjuang di agama. Orang-orang yang menempuh pendidikan termasuk fi sabilillah. Orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarganya termasuk fi sabilillah. Makanya ulama mengatakan jangan diartikan terlalu luas. Jangan sampai mengurangi porsi untuk kefakir dan miskin. Nah, inilah yang kemudian pertanyaan, bagaimana dengan masjid? Ini penutup ini, masjid. Pak angkat itu biasa tuh pesu seke. Nah, aku masjid nanti seke, mohon maaf, bukan sakat termasuk saya, sakat mal. Tak pernah tidak panitia masjid saya ini sakat mal saya untuk pembangunan masjid. Di ayat itu tidak ada mengatakan masjid, Bapak Ibu. Jadi yang untuk masuk ke masjid itu bukan bagian dari zakat mal, tapi itu bagian dari infak atau sedekah kita. Zakat mal tidak masuk ke masjid. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa bisa masuk ke masjid, itu pendapatnya Fahruddin Ar-Razi. Kenapa mengatakan bisa masuk ke masjid? Dia memasukkan dalam kategori fi sabilillah. Tetapi sebagian besar ulama, terutama yang 4 mazhab, sepakat bahwa zakat mal itu tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Bukan untuk masjid, tapi di pemanfaatannya itu di kegiatan di luar masjid. Untuk terutama yang paling banyak itu untuk fakir dan untuk orang miskin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, si kira-kira ini hulatu keki, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kembali saya ulangi bahwa harta yang kita miliki ketika cukup hitungannya untuk dikeluarkan zakatnya, jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Karena harta yang kita miliki tidak bersih sebelum keluar zakatnya. Kalaupun tidak cukup hitungannya, tidak cukup nisab, tidak cukup haulnya, bisa dikeluarkan, tapi bukan zakat namanya. Itu namanya adalah infak atau sedekah yang tidak diatur berapa jumlahnya sesuai dengan keikhlasan kita.